Assalamualaikum Ibu Musa. Waalaikumsalam Ibu. Ibu, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, Masya Allah. Saya ucapkan dulu selamat atas keberhasilan Ibu lulus dalam PPG Piloting. Alhamdulillah. Semoga Terima berkah ya Bu kasih ya. banyak. Iya, amin, amin Bu. Terima kasih banyak ucapannya Ibu. Iya. Ibu, hari ini kita bertemu di sini. Tujuannya adalah melakukan wawancara terkait observasi pembelajaran yang Ibu lakukan besok di kelas ya Bu ya. Iya, siap. Ya, kita sudah janjian bahwa saya akan mengobservasi Ibu pada proses pembelajaran besok. Tapi sebelumnya Bu, kita mau mengadakan ini namanya praobservasi untuk mengetahui apa-apa saja yang besok Ibu akan lakukan ya. Ibu, terkait besok itu saya ada 3 pertanyaan mendasar yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama Ibu, kira-kira besok itu pembelajaran Ibu, tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Iya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Bu. Iya. Untuk besok pada saat pertemuan yang kesekian kalinya Bu di pembelajaran IPA, terutama di situ saya mengambil tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami tentang struktur dan fungsi organ sistem pencernaan manusia. Yang kedua yaitu menganalisis proses pencernaan makanan secara visual. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan kolaborasi atau kerjasama di antara siswa satu dengan yang lain pada saat diskusi kelompok itu, dari tugas yang saya telah berikan ke mereka seperti itu. Oh iya. Jadi tujuan pembelajarannya Ibu selain ada aspek pengetahuannya juga ada keterampilannya ya Bu ya? Betul sekali Ibu. Keterampilannya kalau saya lihat dari tujuan pembelajaran Ibu ini Iya. membuat alat pencernaan, sistem pencernaan makanan secara visual ya Bu ya? Iya betul sekali. Kira-kira apa itu? Dari di sini menganalisis proses pencernaan makanan secara visual Ibu, saya ambil secara nyata dari siswanya. Mungkin saya bisa kasih gambaran sedikit Ibu bahwa nanti saya mungkin ambil bagian dari sistem organ pencernaan manusia, bisa lambung, bisa usus ataupun kerongkongan di situ Bu. Nanti mereka akan membentuk kelompok, saya bagi kelompok, baru nanti mereka menggambar dari bagian tersebut, lalu mereka gunakan plastisin yang berbeda warna. Misalkan di lambung itu Bu ada 3 bagian, kardiak, fundus, pilorus, itu harus mereka kasih warna yang berbeda supaya mereka juga paham bahwa oh ternyata di lambung itu bukan cuma 1 bagian tapi ada beberapa bagian, begitu. Iya. Luar biasa Ibu, kalau seperti itu kan memang memberikan pembelajaran langsung dengan visualnya kan. Iya. Anak-anak lebih cepat memahami dan Betul sekali. mengingat pelajaran itu Bu ya, karena Iya. bukti alatnya itu konkret ada di depannya, mereka bisa melakukan sendiri, artinya mereka gampang memahami Bu ya, daripada kita menjelaskan mereka menghayal. Betul sekali. Ya? Iya. Kemudian Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai pada pembelajaran? Area pengembangan yang saya capai Bu di sini bahwa yang pertama anak-anak atau siswa tersebut bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama Bu. Yang kedua adalah kerjasamanya mereka, kolaborasinya mereka di antara dengan teman satu dengan yang lain. Mereka bisa membagi tugasnya. Selain itu juga mereka juga bisa memahami bahwa sejauh mana mereka paham dari inti dari materi tersebut. Luar biasa Bu, artinya pelajaran yang mereka dapatkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari Bu ya. Memang itu satu tujuan pokok dalam pembelajaran kita IPA ya, terkait dengan kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir, strategi apa kira-kira yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Iya, baik, terima kasih banyak Ibu. Untuk strategi dan pendekatan di dalam saya beberapa aplikasikan Bu, tapi
lebih spesifik saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi itu, di mana dalam pembelajaran tersebut saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, dari mulai kinestesis, audio dan seterusnya Ibu. Terus yang kedua saya juga memasukkan tentang UBD, Understanding by Design, di mana saya tekankan pada pemahaman siswa. Yang ketiga adalah kolaborasi tadi Ibu. Kolaborasi itu antar saya berusaha menciptakan, menerapkan bahwa yang namanya berkolaborasi itu kerjasama antar teman, menghargai pendapat antar teman itu sangatlah dibutuhkan sekali itu, supaya nanti ke depan anak-anak bisa mengetahui bagaimana cara menghargai toleransi seperti itu. Terima kasih. Betul sekali Bu, luar biasa sekali kalau ini bisa kita terapkan. Insya Allah Bu, tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan di awal insya Allah pasti akan tercapai. Amin. Jadi kita selanjutnya bertemu besok ya Bu ya, di observasi pembelajaran. Semoga lancar, tidak ada kendala dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Amin. Terima kasih banyak ya Bu ya, sampai ketemu besok. Sebelumnya kita melanjut dulu materi yang kemarin, silakan dibuka buku cetaknya, silakan dibuka
lalu kita sudah membahas mengenai tentang sistem pencernaan. Akan dibuka ya halaman 47. Silakan dari siapa yang bisa jawab apa saja pencernaan kemarin? Silakan. Kita bahas jadinya apa saja alat pencernaan. Silakan. Mulut, Jadinya. Oke, Starly silakan Starly. mulut, rambut, Ya. lambung, dan usus halus. Mulut. Mulut, rambut, lambung, usus halus, dan usus besar. Oke. Mulut, lambung, mulut, usus halus, lambung, usus halus dan usus besar. Selanjutnya, ya. Kemarin Ibu sudah beberapa bahas bahwa sistem pencernaan itu ada beberapa macam. Ada berapa sih sistem pencernaan itu? Mengingat bahwa tujuan pembelajaran kita bahwa untuk mengetahui ya beberapa macam dari sistem pencernaan itu sendiri, organ dari sistem pencernaan. Sekarang, tadi teman-teman sudah bisa mengatakan bahwa beberapa sistem pencernaan organnya ada mulut, esophagus, lambung, usus halus, usus besar ya. Sekarang, macam dari sistem pencernaan itu ada berapa? Macam dari sistem pencernaan berapa? Ada berapa? Macam dari sistem pencernaan itu ada berapa? Dua. Dua, apa saja? Pencernaan dan pencernaan, iya. Lagi-lagi pencernaan kimiawi dan mekanik. Iya, kasih tepuk pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Dan selanjutnya, ya, pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Kemarin Ibu sudah bahas mengenai gimana letak pencernaan kimiawi dan di sini letak pencernaan mekanik. Ya, pencernaan mekanik itu pencernaannya bagaimana? Kemarin Ibu sudah bahas. Pencernaan mekanik itu pencernaan yang pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dibantu oleh keras suaranya, nggak usah malu-malu. Dibantu oleh apa? Pencernaan mekanik itu pencernaan yang ya, bisa. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang biasanya terjadi di dalam mulut dan lambung serta melibatkan kekebalan fisik yaitu perlu diperbaiki. Apa
terjadi pencernaan kimiawi atau mekanik? Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Ya, di lambung. Kenapa bisa disebut kimiawi? Dikarenakan di lambung terdapat yang namanya enzim. Enzim apa saja kemarin di lambung itu? Enzim pepsin. Apa itu enzim pepsin? Apa itu enzim pepsin? Apa itu enzim pepsin? Yaitu enzim yang mengubah protein menjadi pepton. Ya. Terus di lambung juga ternyata ada namanya dengan gerak apa? Gerak apa? Di lambung terjadi gerak apa? Gerak peristaltik. Kemarin yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang lambung dan bagian-bagian lambung. Ada berapa bagian lambung kemarin? Nak? Bagian lambung ada berapa? Bagian lambung ada berapa? 3. Satu. Bagian atas. 2. 3. Lagi-lagi 1, 2, 3. Ya, kardiak, usus dan ventrikulus itu adalah bagian-bagian dari lambung. Selanjutnya kita masuk pada usus halus, ya. Dan pada minggu lalu itu sudah kasih penugasan pada kalian. Di situ ibu suruh bawa kalian plastisin. Ada plastisin di bawah? Sebelum kita membahas terlebih jauh lagi, yaitu fungsi dari organ pencernaan yaitu usus halus, silakan bisa disimak di situ, dibuka catatannya. Apabila ada yang kurang bisa ditambahi, ya. Usus halus, ya. Usus halus ini ternyata panjangnya sekitar 2 sampai 3 cm. Ya, usus halus bisa kalian kenalkan di situ. Halaman 51. Dari atas itu ya ada hati, ada empedu, ya, baru ada lambung, ada pankreas, banyak lagi ada usus halus, ya, letak dari usus halus. Ingat, lambung itu terletak di bagian sebelah kiri. Lambung kalian itu letaknya di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Ya, sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu adalah hati dan empedu. Ya. Lanjut. Usus halus ini ya ternyata terdapat dua sistem pencernaan, yaitu pencernaan kimiawi. Ya. Kimiawi berarti dibantu oleh enzim. Nah, selanjutnya apa yang perlu kalian kerjakan? Silakan nanti sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan coba dikasih keluar dulu tugasnya yang minggu lalu. Lihat apakah sudah digambar. Coba lihat dulu. Oke. Ya. Bisa Oh, udah kelompok. Oke, silakan langsung berkumpul dengan kelompoknya. Kita intinya untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang pertama, mulai lagi. Yang pertama, jangan lupa selalu sertakan hari, tanggal, bulan, dan tahun, nama kelompokmu sama kelasmu, beserta judul lembar kerjanya. Ya, lembar kerjanya adalah gambar penampang usus halus. Judulnya gambar penampang usus halus. Ya, sekali lagi hari, tanggal, bulan, dan tahun, nama kelompokmu. Yang satu adalah nama kelas, baru gambar penampang usus halus. Silakan kalian tidak usah berpatok pada gambar yang ada di sini. Ya, tidak berpatok pada gambar di sini. Silakan kalian berkreativitas. Plastisin jenisnya banyak. Jadi silakan berkreativitas. Intinya harus ada pembeda antara gambar penampang satu dengan penampang yang lain. Keterangannya silakan menggunakan spidol warna. Ya, silakan digunakan spidol warna, dikasih tabel atau kasih kotak supaya lebih rapi di situ.
Ingat, jangan ada coretan apapun di pekerjaan kalian. Harus bersih. Pasang di sini. Lagi, ya. Jangan terpaku pada gambar ini. Silakan. Di sinilah kalian beraktivitas dan berkolaborasi bekerjasama dengan temannya. Bagaimana pendapat kalian bagusnya? Ya. Kasih keterangan memang. Ya, kasih keterangan memang di situ. Lanjut lagi, ya, lanjut lagi. Tidak, bisa dilanjut. Ya. Jadi, ini tadi bilang bahwa jangan terpaku pada gambar. Silakan kalian berkolaborasi bersama, misalnya dengan teman, dan jangan menggunakan spidol warna hitam atau biru. Tidak boleh. Ya, boleh pakai spidol yang lain. Bu, kenapa kalau biru, kenapa kalau hitam? Netral, warnanya tidak cantik. Jadi silakan pakai warna-warna yang mencolok, warna-warna yang bagus. Ya, sekali lagi tinggalkan egois kalian, tidak usah terlalu banyak berbicaranya. Silakan beraktivitas. Yang gambarnya kurang besar silakan dikasih besar. Ini kurang besar ya gambar ini. Kalau bisa kasih 1 lembar kertas sampai full. Ya, bisa. Ya, jangan terlalu juga, nanti keterangannya bisa di sampingnya. Ya, di atasnya itu ada tadi gambar penampang khusus halus. Ya, mengerti? Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanyakan? Silakan bekerja. Ya. Untuk selanjutnya, ya silakan bisa. Buat pertanyaan sama tulisannya. Tulisan keterangan tidak boleh menggunakan spidol hitam ataupun biru, tidak boleh. Jadi selain warna itu, ya. Kaitannya sistem pencernaan dikaitkan dengan kehidupan kita sehari dan dengan perkembangan impact yang ada. Ya. Bagaimana kan kaitannya dengan sistem kerja ini dengan apa namanya perkembangan impact yang ada dengan kehidupan sehari kita, mungkin kita menjalani pola makan sehari, menjaga pola makan kita, menjaga aktivitas keseharian kita, menjaga apa lagi kesehatan tubuh kita dengan cara apa? Makan yang sehat, berimbang dan olahraga yang teratur. Kalian dengan kehidupan sehari dulu. Ya, dengan kehidupan sehari dulu sistem pencernaan itu bagaimana? Sistem pencernaan adalah makan ya. Makan. Berarti dengan kehidupan sehari dulu. Kayak apa? Ya, silakan. Ya, apa yang dikatakan dengan makanan ini? Jadi makanannya bagaimana? Bersih, sertifikatnya halal. Lagi.
Oke, terima kasih banyak, jawabannya sangat baik sekali acaranya. Selanjutnya, kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya. Silakan ya, agak percepat ya. Diskusinya silakan, waktu semakin berjalan terus, jadi jangan terlalu banyak berdiskusi, nanti tidak selesai. Kelompok berapa nak? Kelompok 5. Bagaimana sih pendapat kalian mengenai sistem pencernaan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari beserta dengan ilmu teknologi yang ada? Yang pertama yang dibahas dari dulu. Kasih bahasanya. Ya. Silakan. Dengan kehidupan sehari-hari dulu bagaimana? Penting makan saja. Tidak. Gimana Pak? Gimana Pak? Suci, bagaimana dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari nak? Bagaimana? Kita harus makan makanan yang sehat, yang apa lagi? Apa lagi? Ya, sehat lima sempurna. Selalu menjaga kesehatan kita, ya. Dengan apa namanya dengan teknologi sekarang kan banyak hal itu ya, anaknya itu food, anaknya apa semuanya. Kira-kira itu makanan yang menurut kalian ini satu tidak ini satu tidak. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Kurang sehat. Yang lagi sehat Bu, apa lagi? Cukup uang beli Bu. Contoh ya. Apa lagi beli? Kenapa? Kenapa? Pas. Oke, ya terima kasih banyak. Kelompok berapa nak? Kelompok 6. Ya, sekarang ibu mau bertanya bagaimana kak kalian pendapat kalian ya kaitannya sistem pencernaan ini dengan kehidupan sehari-hari beserta bagaimana pengaplikasiannya dengan teknologi yang ada. Silakan. Dengan kehidupan sehari-hari dulu, bagaimana? Silakan. Fajar? Ya. Bagaimana? Dengan kehidupan sehari-hari dulu. Bagaimana? Perlu adanya menjaga? Iya, perlu adanya menjaga pola makan yang sehat. Coba apa sih yang kandungan gizi itu kemarin kita bahas? Gizi apa saja di dalamnya? Macam-macam gizi. Ada ada kemarin macam-macam gizi dalam yang dibutuhkan dalam tubuh. Yang pertama ada gizi apa? Karbohidrat. Apa lagi? Apa lagi? Protein. Apa lagi? Lemak. Apa lagi? Vitamin. Apa lagi? Air. Ya. Mineral. Ya. Jadi makanan yang harus dimakan kita yang kedua diaplikasikan dengan apa namanya sekarang banyak ya. Kira-kira menurut kalian sate yang tergantung dari gizi dan dari kebersihannya, bukan dari segi penampilannya saja, tidak. Jadi harus dari segi gizi dan kebersihannya. Makanannya apa namanya, makanannya higienis itu makanannya bagaimana? Makanan higienis itu makanannya bagaimana? Nah, bagaimana? Satu. Makanan higienis makanannya bagaimana? Satu. Tempat yang bersih. Dua. Menggunakan bahan yang sehat. Tiga. Apa? Abraham apa? Menggunakan bahan-bahan yang segar. Oke, 3. 4.
menggunakan wadah atau tempat yang selain itu juga wajib untuk kita selalu menjaga pola makan dan mengatur pola olahraga supaya tubuh kita sehat dan seimbang dengan kondisi yang ada. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok. Berapa tadi nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil dari lomba kerja kami. Di sini ada lomba kerja dari Nampak Khusus Haus. Karena di sini ada plastik yang berwarna ungu, di sini ada hati, untuk warna pink ada lambung, dan ada pankreas. Selanjutnya ada khusus haus. Ya. Baik. Coba Starling di situ bisa gimana kan letak pankreasnya? Berada di belakang lambung. Berada di belakang lambung. Untuk hatinya di mana? Ada di sebelah kanan atas lambung. Iya. Apa dari fungsi dari hati itu sendiri? Fungsi hati adalah membuat alur yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Apa tadi? Starling ulangi lagi apa fungsi hati? Membuat alur yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Iya, membuat lemak menjadi butiran-butiran kecil. Oke, baik. Untuk kelompok 1 dari kelompok lain silakan, ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya kelompok lain? Silakan, ada yang mau bertanya dari kelompok lain, Nak? Silakan Aldo, mau bertanya? Silakan. Sudah jelas sekali ya? Sudah jelas sekali? Sudah paham sekali? Sudah jelas sekali? Sudah jelas sekali? Sudah. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 1. Bisa kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Oke, silakan dulu deh. Lainnya, silakan. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu mengenai tentang usus halus atau sistem pencernaan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan dengan apa? Teknologi yang ada. Mungkin salah satu dari kalian bisa membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Salah satu dari kalian, kelompok salah satu. Oke. Arcana kelompok 1, silakan. Ada yang mau disimpulkan mengenai sistem pencernaan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari beserta dan perkembangan teknologi yang ada. Silakan. Kesimpulannya itu, Kasih kelas suaranya. kesimpulan itu misalnya makan kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi serta mengandung banyak serat untuk membantu peredaran pencernaan di dalam tubuh kita, untuk membantu komputer berlancar dan tidak ada penyakit seperti kulit dan penyakit lain yang ada dalam tubuh. Lebih tepatnya menjaga pola makan, gizi yang seimbang, itu apa? Yang mengandung makanan yang mengandung empat sehat, 5 sempurna. Ya, baik. Untuk yang kehidupan sehari-harinya, kalau yang dikaitkan dengan teknologi yang ada, bagaimana? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan lagi? Mungkin apa bisa kaitkan dengan teknologi yang ada. Misalnya kalau kita mau beli makanan
itu belum tentu kita tahu tulisannya itu higienis atau makanan yang sehat. Jadi kita melakukan sendiri agar kualitas dan kesehatannya terjamin. Oh iya, bagus saja tepuk tangan untuk Arcan. Keseimbangan tubuh kita menjaga apa kehigienisan dari makanan itu sendiri ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi untuk materi hari ini kesimpulannya bahwa ingat selalu menjaga pola makan kita, menjaga pola kesehatan tubuh kita dengan menjaga keseimbangan gizi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Baik, lanjutnya lagi silakan dibuka LKS-nya untuk tugas selanjutnya. Ya, silakan buka LKS-nya. Mungkin satu kelompok dulu, satu yang mewakili, bisa nanti bisa berdiskusi tanya dengan teman-teman. Silakan dibuka halaman 48. Ya, halaman 48. Soal bilang ganda 1 sampai 25. Bisa dikerjakan di rumah. Hari ini ya, silakan dikasih baik kembali, kasih duduk kaki kembali. Ya. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu tutup. Oh iya, untuk materi selanjutnya, untuk materi besok apa Bu? Silakan dibuka buku cetaknya. Silakan dibuka buku cetaknya. Untuk materi besok kita membahas tentang sistem peredaran darah. Halaman 54 sampai 57. Ya, silakan dipelajari di rumah. Sebelum besok kita mulai pembelajaran harus silakan dibaca terlebih dahulu di rumah, dipelajari terlebih dulu, bukan dihafal tapi dipelajari. Ya, oke, yang pertama tadi untuk penilaiannya halaman berapa LKS Sabina? Ya, nomor berapa tadi? Soal bilang ganda nomor 1 sampai 25. Untuk materi selanjutnya besok yaitu kita membahas tentang sistem peredaran. Ini ya, silakan dikasih baik kembali, kasih duduk kaki kembali. Ya. Ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patiama SPDGR, CGP Angkatan 11, Kabupaten Luhut Timur, UPT SMP Negeri 1 Mangkutana. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pasca observasi, di mana observasi pembelajarannya kami lakukan pada tanggal 15 Oktober 2024. Bersama saya di sini telah hadir Ibu Pengajar Praktek, Ibu Uli Rahman, SPDGR. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Dan di samping saya ada rekan sejawat saya, Ibu Siti Musasana SPDGR. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, insyaallah baik Ibu. Pada hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik pasca observasi dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, tanggung jawab, dan rencana aksi. Baiklah Ibu Musa, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi pembelajaran yang telah kita lakukan pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran tanggal 15 Oktober ya Bu ya. Menurut Ibu apa kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini Bu? Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Setelah saya
melakukan observasi kemarin tanggal 15 Oktober 2024. Hari ini alhamdulillah kita ditemukan lagi untuk melakukan pasca observasi yang tujuannya yaitu untuk melakukan refleksi bagaimana dari hasil pembelajaran yang telah saya lakukan di tanah tersebut. Gitu. Ya, Menurut Ibu Musa, dalam proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, hal apa saja yang sudah berjalan baik dan hal apa saja yang menurut Ibu masih perlu ditingkatkan? ya, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Ibu. Yang pertama yaitu tentang hal apa saja yang berjalan, yaitu mengenai dari segi pembelajaran metodenya mengenai diskusi kelompok. Alhamdulillah sudah berjalan bagus, tapi masih ada beberapa siswa Ibu di situ yang mereka masih ragu untuk mengeluarkan pendapatnya pada saat sementara membuat presentasi di kelas. Ya, jadi masih ada yang tidak bisa mengeluarkan pendapatnya, Betul sekali. jika ditanya dan tidak berani pada saat dipersilakan mempresentasikan itu ya. Betul, betul. Kira-kira itu Bu, ada kendalanya Mak, seperti apa sehingga peserta didik seperti itu? Iya. Ada di situ beberapa kendala Bu. Yang pertama yaitu kurangnya dari segi siswa percaya diri, percaya dirinya dari siswa itu kurang Ibu. Yang kedua adalah mungkin dari beberapa teman dalam satu kelompok atau teman kelompok yang lain itu tidak mau mendengarkan atau kurang mendengarkan pendapat dari temannya yang lain, sehingga merasa dia sudah timbul kecil hati duluan sebelum dia mengeluarkan pendapatnya. Seperti itu. Ya. Ya, artinya di sini kurang percaya diri ya Bu. Betul sekali. Kemudian selanjutnya Ibu, untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan Bu, supaya kedepannya semua peserta didik Ibu bisa kepercayaan dirinya bisa muncul sehingga mereka bisa berani melakukan kegiatan-kegiatan yang Ibu kehendaki. Ya, terima kasih. Jadi langkah yang saya pertama ambil itu Bu, untuk bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa pada saat mereka melakukan mengeluarkan pendapat mereka pada saat presentasi di depan kelas. Yaitu yang pertama, saya memberikan dalam satu kelompok itu ada beberapa macam siswa, yang ada yang aktif dan ada yang pasif seperti itu. Terus yang kedua, mungkin waktu diskusi untuk dari antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, saya agak durasinya saya agak kasih lebih panjang di situ Ibu. Terus yang ketiga yaitu memberikan pengertian kepada setiap siswa bahwa kita harus mendengarkan atau menghargai pendapat dari kelompok yang lain. Seperti itu Ibu. Luar biasa sekali rencana Ibu ya. Terus selain itu Bu, apakah ada metode lain yang akan diterapkan? Iya, mengenai dari pembelajaran saya ini Bu, yaitu tentang sistem pencernaan, ada beberapa metode yang saya pakai Ibu. Yang pertama yaitu ada dari segi pendekatan diferensiasi, yang kedua ada saya pakai dari segi strategi UPD, understanding by design di situ Ibu. Jadi setidaknya dalam satu kelompok itu menyeluruh antara satu siswa dengan satu jenis siswa ke siswa yang lain itu. Jadi mereka sama-sama saling berkolaborasi dengan teman satu kelompoknya, seperti gaya berdiferensiasi Ibu. Jadi ada di dalam satu kelompok itu ada siswa yang aktif, ada siswa yang pasif seperti itu. Dari itu menuntut mereka untuk saling berkolaborasi. Luar biasa Ya. Saya yakin kalau ini Ibu terapkan, insya Allah pembelajarannya akan berjalan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan di tujuan pembelajarannya. Iya. Seperti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian metode UBD yang Ibu katakan tadi ya. Betul. Itu sangat luar biasa Ibu kalau itu diterapkan pada saat pembelajaran. Kemudian Ibu, kita lanjut. Iya. Bagaimana rencana Ibu Musa menerapkan ide-ide itu, atau maksudnya langkah-langkah konkret apa yang Ibu Musa akan lakukan? Iya, baik Ibu. Jadi langkah konkret saya yang pertama yaitu memberikan tugas tanggung jawab setiap masing-masing kelompok
untuk membuat semacam tugas kelompok di rumah, karena di sini Bu saya ambil bahan materi sistem pencernaan itu mereka semacam membuat apa namanya saya kasih semacam LKPD, baru mereka membuat semacam secara visual itu dari LKPD-nya Bu, yaitu bahan yang dipakai adalah bahan plastisine. Itu yang pertama sistem pencernaannya Bu dari organnya. Yang kedua mungkin saya akan memberikan rencana tugas untuk kelompok mereka juga untuk membuat semacam menu makanan yang sehat supaya mereka tahu bahwa oh ternyata kaitannya bagaimana kita bisa berpola hidup sehat dan seterusnya seperti itu. Di sini Bu ya, selain pengetahuan yang Ibu titik beratkan juga di keterampilannya Bu ya. Betul sekali. Artinya dengan membuat alat peraga yang visual, Betul. Ibu berharap bisa memotivasi anak-anak kita supaya dia cepat mengerti dan paham ya. Betul sekali. Itu luar biasa sekali Bu. Rencana Ibu ini sungguh luar biasa ya Bu ya. Kapan rencana Ibu kira-kira ini bisa diimplementasikan Bu? Iya, insya Allah nanti dalam semester dekat ini karena mengingat undang sekarang anak-anak siswa sekarang sementara sedang project planning jadi butuh sekali butuh planning yang tepat, waktu yang tepat seperti itu. Iya. Luar biasa. Kalau ini diterapkan, saya yakin kendala-kendala yang kita dapatkan pada saat proses pembelajaran akan ada solusinya ya Bu. Iya, betul sekali. Kemudian menurut Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu ini pasti ada pihak yang bisa membantu Ibu ya. Bisa Ibu jelaskan pihak-pihak siapa saja yang bisa membantu? Iya, pastinya Ibu ya, karena setiap kita melakukan pembelajaran harus ada diskusi terlebih dahulu dengan guru serumpun atau teman sejawat, yaitu guru IPA di dalamnya, di mana selalu saya meminta pendapat, berdiskusi terlebih dahulu tentang materi, bahan ajar ataupun metode yang akan diterapkan pada siswa. Karena kolaborasi Bu dengan teman sejawat itu dengan guru serumpun itu sangatlah penting Ibu, mengingat di setiap kelas yang kita ajar itu mempunyai berbagai jenis siswa yang unik yang memang antara satu kelas satu dengan yang lain, kelas ini dengan kelas A, misalkan B dengan C itu berbeda karakternya Ibu. Jadi yang namanya kolaborasi itu sangatlah penting dengan guru teman sejawat. Saya sependapat dengan Ibu ya, artinya kita mengajarkan kolaborasi kepada siswa, kita sendiri yang harus melakukannya dulu ya. Betul. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kolaborasi dengan teman. Artinya kekurangan yang kita miliki bisa tertutupi dengan adanya kolaborasi dengan teman ya. Kalau kita mendapat kesulitan, kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang mungkin semapel atau dengan kepala sekolah, kita minta bimbingannya. Iya, tadi kita enggak usah jalan sendiri-sendiri. Iya, Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian kegiatan kita pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Musa yang meluangkan waktunya. Semoga kedepannya kita berhasil mencerdaskan anak-anak didik kita. Terima kasih banyak Ibu Musa. sama-sama Ibu.